Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Jangan main HP sendiri dan siapkan hati untuk mengikuti ibadah ya. God bless you. Hayo, Miss Cynthia makan coklat lagi ya? Kan udah bilang sama Miss Foni kalau tahun 2023 nggak bakalan makan coklat lagi. Karena kalau Miss Cynthia makan coklat kan sering batuk-batuk. Iya. Tapi gimana lagi Miss Fon, tergoda soalnya. Ayo adik-adik, kira-kira yang dilakukan Miss Cynthia baik atau enggak ya adik-adik? Betul, itu enggak baik ya adik-adik. Kita harus kuat menahan godaan. Iya, tapi gimana caranya? Adik-adik yang di rumah kira-kira tahu enggak caranya untuk menahan godaan? Nah, adik-adik, caranya adalah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, ayo kita sama-sama mau berubah supaya kita semakin serupa dengan Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Ayo sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan ya. Little one
Shalom adik-adik, apa kabar? Miss Frinka juga baik kabarnya. Kita baru saja melihat cerita Miss Cynthia yang gak tahan godaan makan coklat. Adik-adik, siapa yang pernah juga mengalami ini? Padahal gak boleh, tapi tetap dilakukan. Adik-adik tahu gak Tuhan Yesus pernah loh dicobai oleh iblis? Kira-kira Yesus bisa gak ya menahan godaan? Yuk sama-sama kita simak cerita berikut ini. The Temptation of Christ Jesus. Sesudah Yesus dibaptis, ia pergi ke gurun dan berpuasa. Ia berdoa dan mempersiapkan dirinya sebelum memulai pelayanannya. Ia berpuasa, berdoa selama 40 hari lamanya. Gurun adalah tempat yang tandus, tidak ada yang tinggal di sana, dan tidak ada yang berkunjung ke sana. Selama 40 hari dan 40 malam, Yesus tidak makan sama sekali. Tentu saja, setelah selesai 40 hari berpuasa, maka Yesus sangat lapar. Iblis juga tahu kalau Tuhan Yesus itu sedang lapar dan melihat ini adalah kesempatan yang baik untuk menguji Yesus. Lalu berkatalah iblis, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tentu saja, Yesus bisa merubah batu menjadi roti dengan mudah. Namun, Yesus tidak fokus kepada dirinya sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan. Jawab Yesus kepada iblis, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis pun gagal. Dan Yesus berhasil melalui cobaan pertamanya. Iblis tentu saja tidak mau langsung menyerah. Kali ini ia membawa Yesus ke tempat yang tertinggi di atas bait Allah. Kemudian berkatalah iblis, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tentu saja, Yesus tahu maksud iblis agar Yesus menjadi ceroboh. Lalu jawab Yesus kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan akhirnya, iblis pun gagal lagi, dan Yesus melalui cobaan berikutnya tanpa berbuat dosa. Akhirnya, iblis memikirkan cara lain untuk mencobai Yesus. Kali ini, setan membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan semua kemegahannya dan berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku." Tentu saja Yesus tahu bahwa memiliki seluruh kerajaan dan kekayaannya adalah kuasa yang sangat luar biasa yang bisa dimiliki oleh seseorang. Kemudian dengan suara yang keras dan lantang Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Iblis kemudian pergi dan cobaan-cobaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus tidak berkuasa kepada anak Allah. Yesus tidak berdosa agar ia bisa menjadi korban untuk membayar setiap dosa umat manusia. Adik-adik, Tuhan Yesus bisa dengan mudah menolak godaan dan cobaan yang datang. Meskipun kita sebagai manusia tidak bisa hidup sama sekali tanpa berdosa seperti Yesus. Kita harus menjadikan Yesus sebagai contoh. Bagaimana sih cara menahan godaan seperti Yesus? Yang pertama, percaya Tuhan. Banyak hal yang membuat kita bisa merasa takut dan khawatir. Kalau kita mau mempercayai sesuatu, kenapa kita nggak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang sayang sama kita? Yang kedua, baca Alkitab. Kalau kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang jahat, misalkan mencuri, boleh nggak kita mencuri adik-adik? Tentu nggak boleh ya. Di dalam Alkitab sudah dituliskan bahwa kita tidak boleh mencuri. Yang ketiga, ikuti Roh Kudus.
Roh Kudus sering juga dibilang sebagai suara hati. Ketika kita ada kesempatan untuk berbuat yang salah, Roh Kudus mengingatkan kita tidak boleh lakukan itu. Ikuti kata Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah buat kami. Ajarilah kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dan bisa menjadi anak yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati supaya kami bisa memberikan yang terbaik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Eits, jangan kemana-mana dulu. Habis ini ada activity seru. Yuk kita sama-sama buat activity-nya ya. Shalom. Shalom adik-adik, gimana tadi firmannya? Seru banget ya. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas, tapi hari ini kita akan berbeda. Kita akan membuat roti. Yeay! Adik-adik bisa gunakan ide ini untuk bekal berangkat ke sekolah atau liburan. Pertama-tama, adik-adik harus siapkan roti tawar. Adik-adik bisa pakai roti tawar apa saja. Lalu jangan lupa selai. Adik-adik bisa menggunakan selai coklat atau selai stroberi. Dan juga roti tawar yang sudah dipotong-potong. Tapi sebelum itu jangan lupa cuci tangan ya. Di sini Miss sudah cuci tangan. Pertama-tama Miss bentuk seperti ini roti tawarnya. Lalu ada juga bentuk lingkaran seperti ini. Dan juga ada bentuk telinga lain seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya, yuk kita membuat. Pertama-tama siapkan piring. Ambil satu helai roti tawar. Dan jangan lupa diberikan selai. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunakan piring atau menggunakan sendok atau menggunakan selai sendiri, adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama. Adik-adik bisa balurkan selai ke seluruh permukaan roti tawar. Wah, terlihat lezat ya. Bila sudah terlihat seperti ini, adik-adik bisa tempelkan telinga yang tadi sudah kita buat. Di sini Miss juga membuat bulatan-bulatan kecil dari roti. Roti tawar kita sudah jadi. Adik-adik juga bisa menggunakan keju untuk bentuk lain seperti kelinci, atau bisa beruang atau kodok. Kira-kira sekian aktivitas dari kami. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.